Viral teman-teman, ulama Sumatera Selatan angkat bicara soal polemik nasab para habaib Ba'alawi yang dibatalkan oleh sekte Ihmadiyah. Mari kita lihat dulu videonya teman-teman. Tadi saya sebelum berangkat dari sore tadi saya nonton diskusi nasab di IBTV, ya. Tidak datang pula Imad itu. Iya, bocor ya, ajak dia terus berdebat musuhnya. Diajak berdebat, tak galak datang. Aku tonton, aku tak nyingok raya dia ngomong di depan apa namanya depan Habib Hanif. Ya aku tak pengen nyingok dia, ndak datang mama itu. Kalau dia pacak nonton mat, tengok mat kau nak, dak kata efeknya mat kau nak nganu ke habaib batal kena Ba'alawi rami wong tambah cinta lagi ado. Betul. Ana dengan kejadian pembatalan nasab oleh rombongan Imat ini bukannya kita tambah apa namanya dak percaya dengan Habib, justru tambah cinta. Kenapa saya bilang tambah cinta? Inilah buktikan bahwa para habaib ini benar-benar mewarisi sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana Ustaz tahu mereka ini mewarisi sifatnya Nabi Muhammad? Karena sampai hari ini Imat itu masih hidup. Benar apa tidak? Batal kena asap wong itu nyari bala itu pak. Nyari bala itu karena yang dibatalkan nasab Ba'alawi masih aman karena mereka ini sabar kalau bangsa dia matal kena sekongkom ring selesai dia. Nian pak, nian nasab kebatal matal kena nasab uang tu bala itu pak. Kalau dia matal kena nasab aku misalnya dah, oh Ustaz Ali itu bukan orang Palembang asli, pecah dia. Karena aku tak sabar. Aku bukan para habaib guru-guru mulia ini. Mereka mewarisi sifat Rasul, masih sabar, menaku di darah, masih mendidih. Nian pak, serius. Justru dengan dia membatalkan nasab para ulama, para habaib, para Ba'alawi ini, kita malah tambah cinta pak. Benar apa tidak? Betul. Maka kamu yang apa namanya sama para habaib ini yang berkhidmah, mentep-mentep lah. Ngapu minimal kamu melok mereka. Almar'u ma'aman ahab. Kita ini akan sama dengan wong yang kita cintai. Kalau kita cinta sama para habaib, maka kita akan bersama mereka. Betul sekali, luar biasa ulama Sumatera Selatan berbicara mengenai polemik nasab ini teman-teman semua ya. Yang jelas kita lebih baik salah mencintai daripada salah membenci teman-teman semua. Tetap cinta habaib Ba'alawi ya. Next. Al-Kaburi jilid 2 atau gimana ini? Mau kemana nak? Lihat dapat Imaduddin. Kok balik? Payah dia kabur dengan sejuta alasan lagi. Mau kemana mat? Mau debat 3 hari 3 malam. Kok pulang? Malu ketahuan aneh kopes Google dan cuma ada di kitab Al-Sejarah Al-Mubarakah. Hanya orang yang kasyaf yang bisa melihat kehadiran Imad. Waduh, Haji Imaduddin dan tim. Ya, seperti itulah teman-teman semuanya mengenai Imaduddin. Berani membatalkan tapi tidak berani datang mempertanggungjawabkan. Dari kursi dan meja Imaduddin yang disiapkan oleh panitia, kini kisah nasab sudah berakhir karena yang menyatakan batal tidak pernah berani menghadapi lawannya. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tesis Imaduddin itu bukan tesis tapi sekedar hoax. Nomor 2, mulai sekarang dan seterusnya Imaduddin jangan pernah ceramah nasab lagi kecuali berani hadir debat serta menanggung jawabkan semua yang telah dibuatnya. Yang ketiga, buat muhibin Imaduddin ayo sadar bahwa ternyata tuduhan Imaduddin ini dhaif jiddan. Buat habaib yang kasar-kasar mohon diingatkan, sekiranya kamu masih keras lagi berhati kasar maka mereka akan pergi di sisimu. Nomor 5, mari rukun dan damai sesama anak bangsa agar negara Indonesia ini makmur dan sejahtera dan tentram. Ya, itulah julukan Al-Kaburi teman-teman. Next. Apa ini? Oh, ceramah Mas Buntet ya. Mari kita lihat. Ma'asyirul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak lan ibu-ibu sedoyo, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga pondok pesantren bersama Pintu Luhur.
Roma Irama ternyata ya. Ingkang kula hormati Asy-Syarif Raden Al-Haj Roma Irama. Kulo nembek ngenalaken panjenengan dumateng sederek kulo niki termasuk sepuh kulo, termasuk nek diurut nek langkung sepah berarti mamang kulo. Sebab nopo kulo ngendika Asy-Syarif karena Om Haji Roma Irama niki merupakan keturunan asli dari Sultan Ageng Tirtayasa mila wonten Raden niku terusé dumateng Maulana Yusuf, terusé dumateng Maulana Hasanuddin Syanam bin Syarif Hidayatullah dados piyambake jalur nasabe sami kali kula. Cuma masyarakat Indonesia belum tahu, hanya tahu Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau masyarakat Karanganyar titen, maka lagu-lagu beliau semuanya adalah dakwah. Tidak mungkin seorang penyanyi yang hanya mujarradud dangdut tetapi isinya dakwah. Saya sendiri sering mendengarkan lagu beliau, itu sangat luar biasa, kata-katanya menyentuh hati, mudah dicerna, dan musiknya juga enak didengarkan, disesuaikan dengan kita skip ya teman-teman semua ya. Ini puji-pujian kepada Roma Irama. Ketika minum, bagaimana Rasulullah itu ketika mau tidur, bahkan Waduh, lewat guys. Ihi wala nihayah. Ya orang ana sing peduli tapi lang angkrono wong ning Karanganyar aku putu Mbah Hasyim Asy'ari. Yang jelas ceramahnya Abbas Buntet ya menjelek-jelekan habaib teman-teman semua dan memuji-muji kelompoknya saja seperti itu ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tujuan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama Duriyatir Rasul, Duriyah lu ya sama Duriyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya Duriyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu non habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini, ada tamu-tamu diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi, sama beliau ini dibuatkan kopi gelas besar dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau kesini. Saya persilakan untuk duduk. Duduk ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan Duriyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari. Saya nggak mau tahu, saya itu yang penting beliau ngaku Habib, mengaku Duriyah Rasul, udah saya nggak mau tahu. Cuma kalau beliau apa itu minta kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya, lalu beliau melanat saya, ya udahlah nasib dilanat, nggak apa-apa. Tapi lain waktu pun saya transfer juga. Bahkan apa itu nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib. Bahkan itu hadiah dari habib-habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta apa itu minta apa, ayah saya minta nama sama habib itu gitu. Kebetulan saya juga ini, saya namanya Muharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir.
Kemudian apa itu di rumah saya ini sering ketamunan habaib, dan saya apa itu berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah apa itu benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, apa mbak? Ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar duriai Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini. Langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak dilakukan lagi. Bahkan apa itu ini tadi kemarin ada apa Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Nawarin madu ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe, harganya ini 700.000 semuanya loh ya, sak ongkirnya 700.000. Ini madunya harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat dua. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta atau yang 2 juta. Bahkan beliau kalau membeli sarung ini, sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan loh. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ketamunan musafir. Musafirnya bilang, Kiai, mobil pancingan digadekan. Setelah saya lacak digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta, padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Jadi saya yang dimarahin banyak. Jadi masya Allah. Jadi kami itu beli barang milik habaib banyak ini, perabot saya. Bahkan ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura tuh 600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap
ngoyak-ngoyak, bahkan melaknat, bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya toh saya hutang-hutang nyampe. Nah, itu asli itu. Saya hutang-hutang. Setelah saya hutang toh, saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan abaib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib kesini minta santri, tak tawarin. Jadi namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya, apa itu menunduk saya, karena memang itu ajaran ayah gitu. Nah, ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undel-undel loh, siapa yang nggak takdim? Itu jadi apa itu, kalau kecintaan kami sama Duriyati Rasul, Duriyah lo ya, Duriyah, berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai Duriyah Rasul, saya yang hormat, saya muliakan gitu. Cuma apa itu kalau sudah apa itu keluar dari aturan syariat, keluar dari akhlak, gimana? Silakan masuk Gus, insyaallah. Gus, insyaallah. Dari mana Gus? Dari Bogor, insyaallah. Kenapa Gus? Ada yang tanyakan? Sin pulang. Siapa? Oh, nenek sakit, ya. Oke, salamkan nenek. Salam aja ibu, oke? Semoga diberkahi ya. Ya, seperti itulah teman-teman, namanya oknum itu banyak, jangankan cuma habaib, kiai pun ada oknumnya ya. Apalagi institusi hukum, wih oknumnya juga banyak teman-teman semua. Ya, inilah Indonesia dengan segala banyaknya oknum. Intinya buat kalian semua selalu berhati-hati, jangan mau dibintai oleh orang uang, apalagi ngaku-ngaku sebagai habaib ya. Jangan bodoh lah jadi manusia ya, seperti itu. Ya kita muhibin juga, tapi ya jangan goblok teman-teman, seperti itu ya. Jangan semuanya ingin diberikan, rugi dong. Kita yang goblok. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.